dari kelompok 2 yang terdiri dari Maya Kurniawati dan Maya Nurhalifah akan mempresentasikan mengenai bahan pustaka. Diawali oleh Maya Nurhalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Maya Nurhalifah dan rekan saya Maya Kurniawati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bahan pusaka. Itu pengertian bahan pustaka. Bahan pustaka merupakan salah satu unsur penting yang ada dalam sebuah sistem perpustakaan, selain yang ada di ruangan ataupun di gedung, peralatan ataupun perabotan, tenaga, dan anggaran. Selanjutnya yaitu pengertian bahan pustaka. Beberapa pendapat mengenai pengertian pustaka yaitu: menurut Sutarno, pengertian bahan pustaka merupakan kegiatan dalam mengoleksi bahan pustaka. Pertama kali masuk ke perpustakaan, sampai tindakan menata buku-buku tersebut di rak-rak buku. Dalam penempatan sudah dibubuhkan kode tertentu dan mengidentifikasi buku sebelum buku tersebut bisa dibaca atau dipinjam oleh anggota perpustakaan. Menurut Yusuf, pengertian bahan pustaka mengartikan bahwa bahan pustaka adalah sejumlah bahan atau sumber informasi. Bentuk informasi tersebut berupa teks buku yang ditunjukkan untuk proses pembelajaran, baik itu untuk mahasiswa, pelajar, ataupun masyarakat umum yang memang tertarik ingin belajar. Selanjutnya menurut Koshim, pengertian bahan pustaka dapat diartikan sebagai dokumen yang memberikan informasi. Namanya informasi, maka sifatnya ilmu atau info terbaru. Bentuknya berupa pengetahuan ilmiah. Umumnya pengetahuan ilmiah yang disampaikan memiliki tujuan, yaitu menciptakan kegiatan kultural pendidikan. Selanjutnya ada pelestarian bahan pustaka, yaitu pelestarian bahan pustaka tersebut berarti mengupayakan adanya pencegahan atau perbaikan koleksi yang rusak untuk menjaga kelangsungan bahan pustaka itu sendiri, dan dengan adanya pelestarian ini dapat menjaga koleksi dari kerusakan, baik kerusakan ringan maupun kerusakan yang parah. Dengan pelestarian yang baik, diharapkan bahan pustaka dapat berumur lebih panjang, sehingga perpustakaan tidak perlu membeli bahan pustaka yang sama dalam hal judul yang sama, seri yang sama, dan cetakan yang sama. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Maya Nurhalifah. Untuk itu pada slide ini yaitu mengenai pelestarian bahan pustaka. Jadi ada beberapa alasan yang menjadikan perlunya bahwa pelestarian bahan pustaka tersebut dilakukan, yaitu guna mencapai berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, fungsi melindungi. Jadi bahan pustaka ini dilindungi dari serangan serangga, manusia, jamur, panas matahari, air, dan sebagainya yang dapat merusak bahan dari bahan pustaka. Kemudian untuk pelestarian yang baik itu, baik serangga dan binatang kecil tidak akan dapat menyentuh dokumen. Manusia juga tidak akan salah dalam menangani dan memakai bahan pustaka, dan sinar matahari serta kelembapan udara di perpustakaan akan mudah dikontrol. Kemudian yang kedua itu fungsi pengawetan, yaitu dengan dirawat baik-baik, bahan pustaka dapat menjadi awet, bisa lebih lama dipakai, dan diharapkan lebih banyak pembaca yang dapat menggunakan bahan pustaka tersebut. Yang ketiga, fungsi kesehatan. Dengan pelestarian yang baik dan benar, bahan pustaka menjadi bersih, bebas dari debu, jamur, binatang perusak, dan sarang, dan segala berbagai penyakit yang dapat membuat bahan pustaka tersebut rusak. Jadi agar layaknya sehingga pemakai maupun pustakawan menjadi tetap sehat, maka bahan pustaka tersebut harus dirawat dengan baik. Kemudian yang selanjutnya itu yang keempat, fungsi pendidikan. Jadi sebagaimana pemakai perpustakaan dan pustakawan sendiri harus belajar
bagaimana cara memakai dan merawat dokumen. Jadi dalam hal ini, sebagaimana bahan pustaka ini tidak lain untuk sarana dari penambah wawasan dalam bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi kesabaran. Jadi pada fungsi ini yaitu merawat bahan pustaka ibarat merawat bayi atau orang tua. Jadi harus sabar. Bagaimana bisa menambal buku yang berlubang, kemudian membersihkan kotoran binatang. Jadi harus sabar. Kemudian pada slide berikutnya yaitu mengenai hambatan yang ada dalam bahan pustaka. Jadi dalam melakukan kegiatan pengadaan dari bahan pustaka itu tentu tidak mudah dalam melakukannya. Jadi untuk para staf atau pustakawan, bahan pustaka ini harus memiliki pengetahuan yang luas, baik dalam berbagai hal seperti bahasa, manajemen, kemudian banyak lah lagi gitu. Kemudian ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pustakawan Indonesia dalam hal pengadaan bahan pustaka. Yang pertama itu mengenai terbitan dalam negeri. Jadi penerbitan berpusat di Pulau Jawa, yakni Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Maka hal ini yang membuat perpustakaan lain yang berada di luar Pulau Jawa kesulitan dalam pemesanan bahan pustaka. Kemudian yang kedua itu prosedur pembayaran. Jadi seringkali terjadi adanya dalam hal pembayaran terhadap bahan pustaka itu prosesnya rumit, baik dalam bentuk rupiah atau mata uang asing. Kemudian yang ketiga itu ketersediaan dana. Jadi pencairan yang tidak tepat waktu membuat pengadaan bahan pustaka tersebut tersendat, terutama dalam transaksi pembelian bahan pustaka yang akan diadakan. Kemudian yang keempat itu ada katalog penerbit. Jadi informasi tentang bahan pustaka terbitan dalam negeri itu lebih terbatas dibandingkan dengan terbitan swasta. Kemudian mengenai administrasi, jadi masalah administrasi ini seringkali ditemukan pada proses pembelian bahan pustaka asing dari penerbit luar negeri karena prosesnya rumit. Jadi ada banyak prosesnya, yaitu pemeriksaan oleh petugas bea cukai serta instansi lain yang terkait. Kemudian pada slide selanjutnya itu tentang pemilihan bahan pustaka. Jadi pemilihan bahan pustaka merupakan suatu kegiatan menyeleksi atau seleksi terhadap bahan pustaka. Bahan proses pemilihan atau seleksi bahan pustaka ini biasanya diperlukan alat bantu seleksi berupa katalog penerbit, bibliografi, brosur terbitan baru, atau bisa juga bersumber dari koleksi yang sudah pernah diadakan hal ini. Jadi untuk menambah jumlah eksemplar atau untuk menambah judul buku yang saat ini diperlukan. Pemilihan atau menyeleksi bahan pustaka diperlukan pedoman yang mengacu pada prinsip seleksi. Jadi untuk prinsip seleksi ini adalah suatu acuan yang dipergunakan oleh perpustakaan untuk mengisi koleksi pada perpustakaannya, dan untuk prinsip itu yang pertama dalam memilih bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi harus berdasarkan pada skala prioritas yang telah ditetapkan oleh perpustakaan. Jadi perpustakaan memiliki skala prioritasnya masing-masing. Hal ini disebabkan oleh jenis perpustakaan dan tergantung pemakai yang akan dilayani. Kemudian yang kedua itu ada dalam pengadaan bahan pustaka harus berdasarkan pada kebijakan pengembangan koleksi yang tertulis yang disahkan oleh penanggung jawab lembaga di mana perpustakaan tersebut berada. Jadi dalam melakukan pemilihan ada untuk penerimaan bahan pustaka itu dimulai dari pengecekan invoice dari penerbit atau penyalur, kemudian dilanjutkan dengan mencocokkan barang yang diterima dengan arsip pesanan. Apabila pesanan sesuai bias, dilakukan pembayaran dan bukti pembayaran tersebut dan disimpan sebagai arsip. Tetapi jika barang yang diterima tidak sesuai, maka perpustakaan bisa mengajukan klaim kepada penerbit atau penyalur dengan membuat surat klaim, dan buku yang tidak sesuai tersebut dapat dikembalikan kepada pihak penerbitnya. Itu saja presentasi dari kelompok 2. Saya selaku pemateri
Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ada yang kurang cocok dalam materi kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.